Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Smile Channel, channel yang kontennya itu bermacam-macam ya. Di situ di mana ada kegiatan, di mana ada ide, di situ kita akan bikin sebuah video. Untuk video kali ini saya masih menanggapi tentang materi ya, materi tentang pelajaran bahasa Arab. Untuk ini yang kelas 5 semester 1. Dan materi ini kemarin sudah kita kasih tugas juga, tapi ini untuk sebagai panduan kalian dalam mengerjakannya ya. Kita menggunakan buku jenis LKS di masa pandemi ini. Namanya adalah terbitan dari Fajr, terbitan dari Putra Nugraha ya. Ini mungkin, dan kalian-kalian kelas 5 muridnya pasti sudah pada mempunyai, sudah pada ada di bukunya di rumah masing-masing ini ya, di satu-satu. Nah, untuk kali ini saya akan menerjemahkan literatur atau bacaan ya. Bacaan ini bergabung loh antara qiraah, bacaan dengan hiwar dan percakapan. Digabung sekali dua, dan di bukunya ada di halaman 86 dan 87. Untuk kalian yang udah standby. Untuk kalian silakan siapin, terserah mau buku catatan boleh untuk dicatat artinya, atau kalian cukup mengingatnya saja kalau bisa. Tapi saya sarankan pakai catatan deh, karena sekuat-kuatnya ingatan akan bisa dikalahkan oleh pensil yang tumpul, kata orang-orang yang dulu ya. Kalau kalian udah siap dengan buku catatannya, nanti akan kita mulai untuk menerjemahkan percakapan dan bacaan ini. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mohon bantuannya buat kalian yang udah nonton ini, untuk di follow atau di subscribe channel ini, didukung ya. Jangan lupa di like, di share, atau dan juga di komen. Semoga nanti channel ini makin berkembang, makin banyak follower, makin banyak viewer, dan juga akan lebih rajin dalam membuat konten-konten yang lainnya. Dan juga kalau sudah di follow, kalau sudah di subscribe gitu ya, jangan lupa untuk klik juga icon lonceng itu sebagai notifikasi, yang nantinya jika ada konten-konten terbaru, maka kalian yang akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Oke, kita mulai pelajarannya ya. Kita mulai pelajaran untuk menerjemahkan bacaan dan juga percakapan. Ini langsung sekali dua loh. Ada percakapan dan ada bacaan. Dan sebelum kita mulai juga, ada baiknya kita melakukan atau membaca doa terlebih dahulu, dengan harapan semoga pelajaran kita bermanfaat dan kita dimudahkan dalam belajar. Dan yang lebih penting adalah kita belajar ini ditulis atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebajikan. Oke, kita mulai untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Semoga dengan doa ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita mulai. Silahkan buat kalian buka bukunya, buku pelajarannya di halaman 86.
dan juga nanti kita sambung ke halaman 87. Ini di atas sudah ada dituliskan ya, halaman 86 dan 87. Bab 33 dengan judulnya paling atas, fi ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarah. Fi ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarah. Fi itu artinya di, ghurfah artinya kamar atau ruang boleh. Al istiqbal itu sebenarnya artinya penghormatan. Tapi kalau digabung, ghurfatil istiqbal menjadi adalah ruang tamu, karena memang setiap tamu wajib kita hormati ya. Wa ghurfatil mudzakarah, dan ruang belajar. Jadi artinya fi ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarah artinya adalah di ruang tamu dan di ruang belajar. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Faidah ghurfatil istiqbal wa ghurfatil julus. Faidah ghurfatil istiqbal wa ghurfatil julus. Faidah itu artinya manfaat atau fungsi atau guna, boleh terserah apa yang kalian pikirkan, boleh dicatat ya. Faidah ghurfatil istiqbal wa ghurfatil julus. Fungsi ruang tamu dan ruang keluarga. Al-julus artinya duduk sebenarnya. Ghurfatil julus itu artinya ruang duduk. Tapi kalau dalam bahasa kita ini bukan ruang duduk. Memang keluarga buat duduk-duduk ya di ruangan itu. Nah, jadi faidah ghurfatil istiqbal wa ghurfatil julus ini artinya adalah fungsi ruang tamu dan itu dan ya, dan ruang keluarga. Itu maksudnya. Ruang keluarga. Nah, kita lanjutkan di bawahnya fi yaumil ahad. Fi yaumil ahad, pada hari Ahad, mungkin sudah tahu ya hari Ahad. Fi yaumil ahad zahaba Syarif ila baiti sadiqihi ismuhu Badrun. Di hari Ahad, zahaba itu artinya pergi atau ya pergi. Syarif itu nama orang. Nama pemerannya kali ini Syarif ya. Nama pemerannya kali ini Syarif. Fi yaumil ahad dhahaba Syarif ila baiti sadiqihi ismuhu Badrun. Pada atau di hari Ahad pergi Syarif ila ke baiti sadiqihi, ke rumah temannya, ismuhu Badrun, namanya Badrun. Jadi Syarif punya teman namanya Badrun, ismuhu Badrun. Dan Badrun itu laki-laki karena ismuhu ya. Jadi nama pemerannya adalah Syarif dan Badrun. Siapa yang pergi, yang mengunjungi adalah Syarif. Syarif mengunjungi rumah sahabatnya yang bernama Badrun. Oke, kita lanjutkan. Baitu Badrun qaribum min baitihi. Oke, Baitu Badrun qaribum min baitihi. Rumah Badrun qaribun, dekat. Qarib itu artinya dekat. Baitu Badrun qaribum min baitihi. Rumah Badrun dekat dari rumahnya. Nya itu Syarif maksudnya ya, rumahnya Syarif. Jadi rumah Syarif dengan rumah Badrun itu sangat dekat. Baitu Badrun qaribum min baitihi. Rumah Badrun dekat dengan dari rumahnya. Min itu dari. Baituhu fi Syari' Soekarno Raqmu 12. Oke, kita baca 12 aja dulu ya, enggak usah pakai bahasa Arab yang kalau 12 itu isna asyara ya. Baituhu fi Syari' Soekarno Raqmu 12. Wa baitu Badrun fi Syari' Sudirman Raqmu 16. Baituhu, hu-nya itu ke Syarif ya. Rumahnya Syarif maksudnya. Rumahnya di fi itu di, rumahnya di Jalan Syari'. Masih ingat pelajaran terdahulu, Syari' artinya jalan. Rumahnya di Jalan Soekarno, Raqmu artinya nomor, 12 ya, 12 ya. Baituhu fi Syari' Soekarno Raqmu 12. Wa baitu Badrun fi Syari' Sudirman Raqmu 16. Rumahnya di Jalan Soekarno, Raqmu nomor 12.
wa baitu Badrun, dan rumah Badrun fi Syari' Sudirman, di Jalan Sudirman, Rokmo 16, nomor 16. Jadi rumahnya siapa si Syarif itu di Jalan Soekarno nomor 16. Rumahnya Badrun di Jalan Sudirman nomor 16. Oke, nomor 12 ya kalau Soekarno tadi si Syarif. Salah. Wahuma tatakallama fi ghurfatil istiqbal. Nah, ini udah kita masuk pembahasan. Wahuma takal, bukan tatakallama ya. Salah baca nih. Wahuma takallama fi ghurfatil istiqbal. Dan mereka berdua, huma itu mereka berdua, dan mereka berdua, wa itu dan mereka berdua takallama, berbincang-bincang, ngobrol, boleh berbincang-bincang, bercakap-cakap, boleh. Wahuma takallama fi ghurfatil istiqbal, dan mereka berdua bercakap-cakap di ruang tamu. Nah, jadi setelah sampai ke rumahnya si Badrun, kemudian mereka duduk di ruang tamu antara Syarif dengan Badrun, dan mereka berbincang-bincang. Hadza hiwar bainahuma. Hadza artinya ini untuk laki-laki ya, karena memang Badrun dan Syarif itu laki-laki, kecuali Badriyah atau Syarifah itu perempuan. Hadzal hiwar bainahuma, ini percakapan di antara mereka, dialog gitu ya, percakapan di antara mereka berdua. I'tabir bijaid, i'tabir bijaid, bahasa enaknya itu simak baik-baik. Nah, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, perhatikan baik-baik. I'tabir bijaid. Kita mulai percakapannya. Ini masuk ke hiwar. Kalau tadi sudah qiraah, sekarang hiwar. Udah tahu mungkin ada tanda Syarif, ada Badrun, itu yang menyatakan adalah Syarif sebagai yang bicara, artinya bagian Syarif yang bicara. Kemudian ada Badrun titik 2, itu adalah Badrun yang bicara maksudnya. Nah, saat ini Syarif karena dia pendatang ke rumah Badrun, duduk di ruang tamu, maka Syarif yang buka percakapan ya. Kata Syarif, Masya Allah, Masya Allah, baituka jamil wa wasi', baituka jamilun wa wasi'un, kam ghurfah fi baitik. Dia bilang gitu kan. Kata Masya Allah. Nah, kalau Masya Allah ini sebuah ungkapan biasanya kekaguman gitu ya, kekaguman. Boleh kalian tulis kalau kalian memang mencatat, Masya Allah aja boleh gitu ya. Kalau mungkin dalam bahasa kita, mungkin wow, nah gitu mungkin ya, wow gitu. Ya kalau dalam bahasa Arabnya Masya Allah gitu kan, kekaguman dia. Masya Allah, baituka jamilun wa wasi'un, itu kata Syarif. Rumahmu, baituka itu arti rumahmu ya, rumahmu indah dan luas gitu. Rumahmu indah dan luas. Kam gurfatan fi baitik, berapa kamar kam itu artinya berapa kamar di rumahmu, fi di baitik rumahmu, berapa kamar di rumahmu. Nah, dia bertanya ya Syarif ya, Masya Allah, rumah kamu bagus benar, luas benar, berapa gerang kamarnya. Nah, kata kalau dalam bahasa kita, kam gurfah fi baitik, berapa kamar di rumahmu. Nah, kemudian Badrun menjawab, fi baiti sab'a ghurfah. Masih ingat bilangan enggak? Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyarah 10. Harus ingat ya, nanti sekali-sekali dicoba lagi nih, diulangi lagi untuk bilangan. Fi baiti sab'u ghurfah, di ghurf itu jamak karena banyak. Di rumah saya kan ada ya di terakhir, baiti, masih ingat kan? Baituka, baiti, baituki, baituhu, baituha.
Fi baiti, di rumah saya, sab'u ghurab, ada tujuh ruangan. Tujuh, tujuh ruangan. Apa-apa saja sih? Apa-apa saja sih? Kita lihat. Ya, kita lanjutkan ya. Fi baiti sab'u ghurab, tadi ada tamu jadi agak keputus ya. Fi baiti sab'u ghurab, di rumah saya tujuh ruangan. Dia ya, dia untuk perempuan. Gurfatun, karena ada tamar butuh di belakang itu dianggap cewek, dianggap perempuan ya. Hiya gurfatul istiqbal, dia maksudnya ruangan-ruangan itu adalah gurfatul istiqbal, ruang tamu. Wa gurfatul julus, wa itu artinya dan, jangan kalian ingat wa. Wa gurfatul julus, dan ruang keluarga atau ruang duduk, ruang santai gitu ya. Wa gurfatun naum, dan ruang tidur. Nah, jadi ada ruang tidurnya juga terpisah-pisah ya. Wal hamam, itu kamar mandi ya. Wal matbakh, dan matbakh artinya dapur. Nah, dapur tempat memasak gitu ya. Wa ghurfatul akli, dan ruang makan. Oh, jadi antara dapur dengan ruang makan dibedakan nih. Sama di rumahnya si Badrun. Wa ghurfatul, ya jelas lah beda ya tempat masak dengan tempat makan. Wa ghurfatul lil khadimah, oh iya, dan satu ruangan buat ruangan pembantu. Ghurfatul khadimah itu ruang pembantu. Jadi mungkin di rumahnya si Badrun ada yang membantu gitu ya. Jadi disediakan satu ruangan yang khusus buat pembantu. Oke, kita lanjutkan ke halaman 87. Kemudian Syarif berkata lagi. Kata Syarif, kasirun jiddan. Wah, kalau bahasa kita tuh banyaknya pang, banyak sekali. Ada 8 nih. Banyak sekali. Hal laka ghurfatul mudzakarah. Hal itu apakah? Laka itu kamu mempunyai. Sebenarnya itu la itu sebenarnya bagi ka itu kamu, bagimu. Kalaunya untuk mudah kita terjemahkan adalah mempunyai, apakah kamu mempunyai gitu kan. Halaka, apakah kamu mempunyai? Halaka fulus, apakah kamu mempunyai fulus? Nah, itu duit ya. Halaka ghurfatul mudzakarah, apakah kamu mempunyai kamar belajar? Kata Syarif. Kemudian Badrun membalas kata-katanya, pertanyaannya, "Na'am." Ya, artinya. Na'am artinya ya. Kalau tidak, ingat kan? La gitu. Na'am. Ya, li. Nah, ini tadi kan kalau laka kamu mempunyai, li saya mempunyai. Saya mempunyai kamar atau ruang belajar. Saya mempunyai ruang belajar. Watil kafi ghurfatin naum, dan itu di ghurfatin naum. Oh, jadi ruang belajarnya si si ya apa nih si Badrun ada di kamar tidurnya sendiri. Nah, jadi ada mungkin satu tempat yang diletakkan meja belajar kali ya. Watilka fi ghurfatin naum, dan watilka fi ghurfatin naum, dan itu di dalam ruang tidur. Nah, kan di dalam ruang tidur. Kemudian Syarif berkata lagi, "Madza ta'lamu fi ghurfatil mudzakarah?" Madza ta'malu fi ghurfatil mudzakarah? Apa yang kau lakukan di ruang belajar? Nah, kemudian Badrun menjawab, "Azkurid durus." Mengingat-ingat pelajaran. Saya mengingat pelajaran al-madiyah, yang terdahulu. Nah, jadi saya mengingat pelajaran terdahulu di ruangan itu. Wa utali'ud durusal jadidah, dan membaca ya, sama dengan aqra'u sebujurnya itu, aqra'ud durusal jadidah, dan membaca, tapi ini membacanya mungkin lebih lebih ringkas gitu.
Fa utali'u durus al-jadidah, dan membaca pelajaran-pelajaran baru. Al-jadidah artinya baru. Dan saya membaca pelajaran-pelajaran baru. Wa a'malu wajibal munzirid, dan saya mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi di sana dia mengingat pelajaran terdahulu, membaca pelajaran yang akan datang, dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, Syarif kemudian berkata lagi, ala fikrah. Ala fikrah ini artinya sebenarnya juga ungkapan ya, sama Masya Allah, kesirjidan sama. Ala fikrah ini kalau bahasa kita tuh omong-omong, nah, atau BTW, by the way, gitu ya. Ala fikrah, omong-omong. Hal ta'rifu faidah ghurfatil istiqbal wa ya badrun. Nah, hal ta'rifu faidah ghurfatil istiqbal ya badrun. Nah, apakah ta'rifu kamu mengetahui? Apakah kamu mengetahui faidah itu kegunaan tadi ya, fungsi ya. Apakah kamu mengetahui fungsi ruang tamu wahai badrun? Ya, itu artinya wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya. Hal ta'rifu faidata ghurfatil istiqbal ya badrun? Nah, apakah engkau mengetahui fungsi atau guna ruang tamu wahai badrun? Nah, Syarif bertanya. Badrun kemudian menjawab, na'am, ya saya mengetahui. A'rifu, saya mengetahui. A'rifu, saya mengetahui. Kalau nanti ada na'rifu ya kami. Na'am, a'rifu, saya mengetahui. Faidahnya atau gunanya adalah li istiqbal duyub. Oh, menerima tamu, jarnya. Ad-duyub artinya tamu. Istiqbal itu sebenarnya penghormatan tadi kan. Menghormati tamu. Memang wajib ya tamu untuk dihormati. Wajib tamu untuk dihormati karena ya itu salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Menghormati tamu, menerima tamu lah kalau kita bilang gitu. Istiqbal duyub, menghormati apa? Menerima tamu. Wahum yajlisunahunna. Oh, dan mereka para tamu itu duduk di ruang tamu tadi, dan mereka yajlisuna itu artinya mereka duduk, dan mereka duduk di sana. Nah, artinya para tamu duduk di ruang tamu fi ghurfatil istiqbal. Oke, pelajarannya udah habis ya, udah selesai ini, diartikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat kalian semua, buat kita semua bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan, menonton video ini. Jangan lupa juga buat ya tadi di komen, di like, di share, di subscribe juga, dan juga lonceng notifikasinya dinyalain sehingga nanti jika ada video-video terbaru maka kalian yang akan mendapatkan apa itu namanya, pemberitahuan terlebih dahulu. Oke, pelajarannya sudah selesai, penterjemahnya juga sudah selesai. Silahkan kerjakan tugas yang sudah diberikan kemarin. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila ahsanit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.